It's my first night out with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaini Putri dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah akidah akhlak yang berjudul Paham atau Aliran dalam Akidah Islam. Saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang macam-macam aliran atau paham dalam akidah Islam. Macam-macam aliran dalam akidah Islam diantaranya ada Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Syiah, Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua aliran saja, yaitu Khawarij dan Murji'ah. Yang pertama, Khawarij. Khawarij merupakan aliran pertama yang muncul dalam dunia Islam. Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Secara etimologi ilmu kalam, Khawarij adalah suatu sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam sebuah perundingan dengan pasukan pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejarah kemunculan Khawarij. Ketika Rasulullah akan wafat, beliau tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan tidak juga menentukan bagaimana cara pemilihannya. Di dalam pertemuan Bani Sya'idah, segolongan muslimin berpendapat bahwa yang harus menjadi khalifah berasal dari kaum Ansar. Segolongan lain berpendapat yang harus menjadi khalifah berasal dari kaum Muhajirin. Di dalam pertemuan tersebut, Muktamar Saqifah Bani Sya'idah memutuskan Abu Bakar yang menjadi khalifah. Keputusan ini memunculkan perbedaan pendapat. Pendapat ketiga berpendapat bahwa yang harus menjadi khalifah berasal dari keluarga Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tetapi pendapat ini tidak ada tanggapan dari Ali dan akhirnya mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Ketika Utsman menjadi khalifah, pendukung Ali mulai tidak suka dengan sistem pemerintahannya karena Utsman mengangkat pembantu pemerintahannya berasal dari keluarga Umawi. Menurut pendapat mereka, Utsman tidak menjalankan pemerintahan bangsa Arab, melainkan menjalankan pemerintahan bangsa Umawi. Ketika Utsman terbunuh, maka mayoritas umat Islam melantik Ali sebagai khalifah. Akan tetapi, ini mendapat perlawanan dari beberapa sahabat seperti Tolha, Zubair, dan Muawiyah. Mereka menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman atau setidaknya membiarkan Utsman terbunuh. Perlawanan ini dilanjutkan dengan Perang Jamal yang didukung oleh Aisyah. Tolha dan Zubair terbunuh dalam Perang Jamal. Akhirnya Muawiyah berjumpa dengan pasukan Ali di dalam Perang Siffin. Ketika Muawiyah merasa kekalahan akan menghampirinya, Muawiyah memerintahkan kepada pasukannya untuk mengangkat Al-Quran untuk mengajak pasukan Ali berdamai. Maka Ali menerima ajakan Muawiyah tersebut, dan inilah yang memulai munculnya aliran Khawarij. Aliran Khawarij mulai muncul pada tahun 37 Hijriyah atau 648 Masehi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, sekte-sekte Khawarij. Khawarij terpecah menjadi beberapa golongan karena banyaknya perbedaan pendapat baik masalah akidah maupun politik. Di antara sekte-sekte Khawarij adalah sekte Az-Zariqah, sekte Al-Ibadiyah, sekte Al-Muhakkimah, sekte An-Najdah, sekte Al-Jaridah, sekte As-Safariyah, dan sekte Yazidiyah. Yang kedua, Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu arja'a, yang berarti menunda atau mengembalikan. Disebut Murji'ah karena mereka menunda penyelesaian pertikaian persoalan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, serta persoalan kaum Khawarij pada hari perhitungan kelak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin memberikan pendapat siapa yang benar dan siapa yang kafir di antara ketiga kelompok yang sedang bertikai tersebut. Murji'ah muncul dilatar belakangi oleh masalah politik, yaitu kekhalifahan. Murji'ah muncul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijriah. Murji'ah adalah aliran yang tetap berada di dalam barisan Ali. Sekte Murji'ah muncul atas reaksi sikapnya yang tidak
ingin ikut serta dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap pelaku dosa besar sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Ketika terjadi perdebatan mengenai hukum orang yang melakukan dosa besar, Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat disebut kafir selagi orang tersebut mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Selanjutnya, sekte-sekte aliran Murji'ah. Pada umumnya, aliran Murji'ah terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidaklah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, akan tetapi mereka dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang mereka lakukan. Adapun golongan Murji'ah ekstrim, yaitu pengikut Jahm bin Sufyan, berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah disebut dengan kafir, karena iman dan kufur letaknya sama-sama di hati. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my first night out with you.